Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sosmi Adesastika, SPD, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Layubulan, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Bina Bangsa, Getsempena. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, good morning everybody. Good morning. How are you today? Okay, before we study, we must pray first. Cecilia, lead our praying prayers. Before we study, we pray. Let's pray begins. Finish. Okay, thank you, Cecilia. Now, I will check your attention. Which section today? Nothing? Okay, good. I will ask you, please remember our topic last week. Yes? Oral in writing to opinions, Oral and writing, transactional, related, the opinion, and talk. Okay, what is structure? Speech, and then I will ask you, whoever wrote letter? Yes? For your friends. Okay. After your graduate letter, all of you who want to be a secretary. Siapa yang ingin jadi sekretaris? Okay? Then, to be a secretary, you must be know formal invitation letter. This time, you can study how to write invitation letter correctly. Because this topic, our topic this time is formal invitation letter. Okay, materi pembelajaran kita hari ini adalah formal invitation letter. Nah, Mem mau sampaikan tujuannya. Mem sudah buat, jadi melalui tujuan ini nanti setelah kita belajar, kamu harus mampu mencapai tujuan. Ada kompetensi intinya, KI 4-nya, oke, dan ini kompetensi dasarnya. Jadi dari kompetensi dasar ini menentukan indikator, kemudian dari indikator ini menentukan dengan tujuannya. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menemukan perbedaan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks khusus dalam undangan resmi dengan tepat, seperti yang membilang tadi. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan apa isi undangan resmi itu, baik itu secara lisan dan tulis. Yang terakhir, mampu menyusun surat undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja dalam konteks penggunaannya. Yes. The first, I will show you some formal invitation, beberapa teks surat undangan. Nah, ini kelompok 2 akan membuat kesimpulan nanti dari teks 1. Kelompok 1 akan membuat kesimpulan dari teks 2. Ya, diperhatikan ya, diamati apa isi supaya dapat disimpulkan apa isi dari surat ini. Oke, di grup sudah membagikan supaya dapat dilihat ya. Sudah ada kan di grup? Oke. Sudah selesai? Belum? Sebentar lagi, tunggu. 1 menit lagi. Oke, sudah? Ada yang sudah? Boleh, yang mana satu pun, yang kelompok lain pun boleh. Siapa duluan selesai? If you finish, you can rest hand. Rest up. Oke, kelompok 2. we conclusion is discuss with parents about programs that can enhance and direct students' abilities in mastering lesson. Kesimpulan dari surat ini. Kesimpulannya di sini siapa? Apa isinya ini? Apa isinya ini? Untuk mengundang siapa? Orang tua. Ini isinya untuk mengundang anggota, ya kan? All member of Rawa Putih. Teks yang kedua. Sekarang kelompok pertama untuk teks apa kasih
notify or invite students to attend the meeting leading up to the festival. Oke. Yang teks pertama mengundang orang tua untuk perkembangan anaknya, dan teks yang kedua adalah mengundang anggota panitia Rawa Putih. I will give you a role ahead. Saya akan memberikan peran sama kamu sebagai kepala puskesmas Dereng Pokisen ya di kecamatan kita. Nah, kemudian karena kamu sebagai kepala, kamu akan membuat sebuah surat undangan yang isinya adalah siswa SMA Negeri 1 Lawe Bulan untuk melakukan vaksinasi tahap 1. Jadi kamu menggunakan Canva. Diskusikan sama temannya. Yang pertama itu yang harus kamu diskusikan adalah bagian-bagian yang bertugas nanti. Yang pertama itu siapa yang mentranslate? Nanti di HP translate ya. Di LKPD ini nanti meminta sesuai yang ada di LKPD task 3 ya. Task 3 seperti yang ada di LKPD ini. Kesesuaian dari yang meminta, ada penilaiannya. Oke? Ditulis nama kelompoknya juga ya. Coba perhatikan di task 3 yang terakhir di LKPD. Buat seperti itu, persis mirip ya bentuknya dan juga yang lainnya. Kok suratnya seperti apa? Kamu buat translate. Siapa yang mengerjakan di aplikasi Canva dan juga dibantu temannya? Siapa yang bantu memberikan saran? Siapa yang menuliskan pengalamannya? Jadi sekalian dia diperhatikan temannya apa yang kamu alami. Nah, di situ Mem kasih nanti waktu untuk mentranslate-nya 3 menit. Nah, kesesuaian waktu ini juga Mem akan ambil nilainya. Oke, dan mengerjakan di aplikasi itu 7 menit, mengerjakan di aplikasi Canva. Tapi dari 7 menit ini, 3 menit terakhir di belakang sebelum 7 menit, yang menuliskan pengalaman itu juga sudah harus selesai. Oke, sekarang kamu boleh kerjakan seperti yang Mem sampaikan. Di saat kamu mengerjakan itu, Mem akan membuat penilaian nanti melalui lembar pengamatan. Oke, now you do it. Sekarang kerjakan. Now you can make conclusion. Kamu buat kesimpulan dari surat undangan resmi yang kamu buat di Canva. Kesimpulan itu kamu tulis di lembar yang berwarna ini supaya dapat nanti ditempelkan di depan ya. Ya, Mem kasih waktu sekitar 5 menit. Have you finished? Oke, sekarang you can send your product via WA group. Kirimkan produk atau hasil yang kamu kerjakan di aplikasi Canva. Sekarang, have finished? And now you convey your conclusion. Sampaikan kesimpulanmu di papan tulis berdasarkan urutan kelompoknya. Oke, di grup pertama itu sudah cukup bagus. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Now, I will ask you, who is make conclusion this topic? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke. Format invitation social function. Format invitation ini mempunyai fungsi sosial. Oke. Kemudian siapa lagi? Ya? When invitation held between against or organization. Iya, dia mengundang antara satu perusahaan atau mungkin satu sebuah instansi,
instansi lain. Siapa lagi? A letter that expresses the presence of a person. Iya, dia undangan resmi ini yaitu mengharapkan seseorang datang ke acara yang kita buat. Oke, now kesimpulannya yang secara khusus ya, boleh lihat di formal invitation. A formal invitation is a letter that expect the presence of a person or party. Ya, kita mengharapkan seseorang itu datang ke pesta kita dalam sebuah peristiwa, ya. Ditentukan dengan waktu, ada waktu ditentukan di sana, tempat, dan konfirmasi yang selanjutnya. Kemudian formal invitation have social function, generic structure, language picture. Nah, berikutnya social functionnya apa? To invite someone attend or come and event. Jadi mengundang seseorang datang atau hadir di acara kita. Have generic structure, letterhead, mailing address, opening, mail number, date, content of the letters, attachment, about, cover. Kita lihat di contohnya ya. Nah, seperti ini. Letterhead, ya, kepala suratnya. Kepala suratnya. Kemudian mailing address. Ini alamatnya ya. Alamat siapa yang mengundang tadi? Instansi apa yang mengundang tadi? Atau perusahaan apa yang mengundang tadi? Di sini ada alamatnya. Kemudian place and date rating. Ada penulisan tempat dan tanggal kapan itu ditulis surat. Nah, kemudian reference number, letter of subject hal. Nah, di sana ada nomor surat. Kemudian subject hal. Ini subject hal ini surat untuk apa? Tujuannya begitulah ya. Kemudian ada salam. Dear Sir Marley. Nah, kemudian siapa penerima? Ada isinya. Yang ada ditentukan tanggal acaranya dan tempatnya. Nah, kemudian penutup. Ada kalimat penutup dan juga nama pengirim dan identitas pengirim. Itu strukturnya. Ini juga ada ya, sama dia. Tetapi di sini ada perbedaannya sedikit. Bedanya ya, di sini hanya langsung dibuat keseluruhannya isi dia ya. Nah, language picture, unsur bahasanya. Ciri-ciri bahasa yang sering dipergunakan adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense. Biasanya itu present tense, ini bentuk pertama, invite. Kemudian celebrate. Ini yang sering digunakan dalam surat undangan. Nah, kemudian we would like to invite you. Kita lihat di dalam surat. We would like to invite you attending this meeting. Saya ingin mengundang kamu untuk menghadiri pertemuan ini. Ini sama ayat kedua juga ya. Would you like to come? Maukah kamu datang ke acara, misalnya acara pernikahan, acara sosialisasi? Itu kesimpulannya. Nah, sekarang Mem mau tanya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Oke, kedepannya nanti Mem akan berusaha juga lebih menyenangkan pembelajaran kita di hari-hari berikutnya. Oke, now I will give you a test how far you can receive this lesson.